Oke, bayangin lo masuk ke dalam museum seni kontemporer, tiketnya udah dibeli, ekspektasinya tinggi, terus lo masuk ke ruang pertama dan lihat kursi, ya kursi tempat biasa. Di sebelahnya ada foto kursi itu. Nah, di sebelahnya lagi nih, ada halaman kamus yang nunjukin definisi kata kursi itu doang. Itu karyanya loh. Lo belum sempet proses, udah pindah ke ruang berikutnya. Dan di situ ada foto seseorang laki-laki yang lagi muncratin air dari mulutnya kayak air mancur gitu. Judulnya Self Portrait as a Fountain. Ya, serius, itu beneran karya seni yang dipajang di dalam museum loh. Belum selesai lagi, lo jalan lagi nih. Dan sekarang, layar di dinding nunjukin footage dari Danau Utah di Amerika. Di tengah danau itu, ada spiral raksasa yang dibangun dari batu dan tanah. Itu bukan CGI, itu beneran ada di sana loh. Nama karyanya Spiral Jetty. Nah, terakhir, lo sampai di satu instalasi besar meja makan berbentuk segitiga. Ada 39 tempat duduk, masing-masing dihias dengan keramik, bordir, dan nama-nama perempuan yang kebanyakan gak pernah lo dengar. Judulnya The Dinner Party. Dan di titik ini, lo mungkin mikir, ini semi atau prank ya? Nah, perasaan bingung gitu, tepatnya pintu masuk ke dalam seni kontemporer. Karena semua karya yang barusan gue sebut itu bukan iseng. Mereka adalah bagian dari revolusi besar dalam sejarah peradaban tentang apa itu seni. Siapa yang boleh bikin seni dan apakah seni harus jadi barang yang bisa lo pajang di dinding. Nah, jadi hari ini kita bakal ngomongin 4 gerakan yang mengubah segalanya, yaitu conceptual art, performance art, artwork, dan feminist art. Dan pertanyaan besar di episode kali ini adalah apa yang terjadi ketika seniman berhenti bertanya, gimana sih bikin objek yang indah? Dan mulai bertanya, siapa yang berhak menentukan apa itu seni? Let's go! Nah, oke. Sebelum kita masuk ke masing-masing gerakan, kita perlu ngerti dulu nih, kenapa sih semua ini bisa terjadi? Nah, karena seni kontemporer nggak muncul tiba-tiba dari ruang hampa aja, dia lahir dari perubahan besar dalam peradaban manusia. Selama berabad-abad, seni itu dipahami sebagai objek, lukisan, patung, ukiran, yaitu sesuatu yang bisa lo pegang, pajang, koleksi, dan juga jual. Sistemnya jelas, seniman bikin karya yang indah, patron atau kolektor beli. Museum panjang, sejarah mencatat, rapi, teratur. Tapi terus, Perang Dunia Kedua terjadi. Dan perang itu bukan cuma menghancurkan kota, tapi juga menghancurkan kepercayaan. Nah, kepercayaan terhadap otoritas, terhadap institusi, terhadap narasi besar tentang kemajuan dan keindahan, ya modernisme udah mulai goyangin fondasi seni sebelumnya. Tapi setelah perang, segalanya makin cepat. Media maksa berkembang, kapitalisme makin agresif, dan seniman mulai sadar bahwa museum, galeri, dan pasar seni itu bukan ruang netral, melainkan institusi dengan agenda. Siapa yang dipajang, siapa yang dibeli, siapa yang dianggap serius, dan siapa yang diabaikan. Di saat yang sama, gerakan hak sipil, feminisme gelombang kedua, kesadaran lingkungan, dan protes politik di mana-mana bikin seniman tuh nggak bisa lagi pura-pura. Seni itu terpisah dari dunia. Dulu, seni itu seperti barang berharga di etalase. Tapi di era kontemporer, seni mulai jadi pertanyaan yang dilempar ke muka penonton. Pertanyaannya bukan lagi indah enggak, tapi ini artinya apa sih? Atau bahkan nih, kenapa ini dianggap seni dan itu juga museum, galeri, pasar seni, peran gender dan hierarki dalam dunia seni semuanya jadi target kritik. Dan dari sinilah 4 gerakan besar yang akan kita bahas tuh mulai lahir. Oke, sebelum masuk satu ke satu, ada satu konsep kunci yang menghubungkan semua gerakan ini. Namanya dematerialization of the art object, atau dalam bahasa Indonesia dematerialisasi objek seni.
Ya, kedengarannya akademis banget, tapi gampangnya gini deh. Pada tahun 1970-an, para kritikus mulai bilang bahwa seni nggak harus lagi berupa objek permanen yang bisa dibeli, dijual, diawetkan, atau dipajang kayak lukisan dan patung tradisional. Nah, seni bisa jadi ide, seni bisa jadi aksi yang cuma terjadi sekali, kayak temporer, performance, fotografi, skor instruksi, dan pengalaman di lokasi tertentu. Semua ini jadi bagian penting dari seni kontemporer. Dan ini bikin masalah baru yang serius. Kalau seni nggak lagi berupa objek fisik, gimana cara jualnya? Gimana cara museum ngoleksinya? Gimana cara sejarawan mempelajarinya? Nah, bayangin nih, lo kurator museum dan seseorang bilang, karya seni gue adalah performance yang gue lakuin selama 3 jam di tahun 1966. Nggak ada rekaman, yang ada cuma satu foto hitam putih dan cerita dari orang yang hadir. Lo mau pajang apa? Beberapa karya secara literal menghilang, tapi ide, memori, dan dokumentasinya tetap hidup. Fotografi dan dokumentasi jadi sangat penting, bukan sebagai karya cadangan, tapi sebagai media utama. Dan ada satu perubahan lagi yang gak kalah penting, yaitu peran penonton juga ikut bergeser. Penonton bukan lagi sekedar melihat, penonton harus menginterpretasikan, menghubungkan, dan bahkan melengkapi makna karya itu sendiri. Ya, seni kontemporer minta penontonnya kerja. Seni kontemporer bukan cuma membuat objek baru, ia membuat cara baru untuk berpikir tentang objek. Sekarang kita masuk satu persatu dan kita mulai dari gerakan yang paling bikin otak lo kerja keras nih. Kalau gue bilang ke lo bahwa ada salah satu karya seni paling penting di abad ke-20, itu cuma terdiri dari satu kursi, satu foto, dan satu definisi kamus, lo bakal percaya apa enggak? Ya, conceptual art lahir dari satu pertanyaan radikal. Bagaimana kalau ide lebih penting daripada objeknya? Nah, ini penting karena gerakan ini tumbuh di dunia yang makin dikuasai oleh bahasa, informasi, sistem, teori, dan pertanyaan intelektual. Ini adalah anak dari peradaban yang sudah nggak bisa lagi assume makna itu otomatis. Makna harus ditanyakan, dibongkar, diuji. Dan karya yang paling ikonik, One and the Three Cheers, karya Joseph Kosuth tahun 1965. Ya, secara form yang lo lihat simple banget. Satu kursi lipat asli, di sebelah kirinya foto kursi itu, di sebelah kanannya definisi kamus dari kata chair, presentasi dunia bersih, kering, hampir tanpa emosi. Nah, tapi secara konten karya ini liar loh. Kok nanya mana yang beneran kursi? Objek fisiknya, gambarnya, atau definisi abstraknya? Tiganya beda. Yang satu itu benda, yang satu representasi visual, yang satu lagi representasi linguistik. Ya, karya ini bikin lo sadar bahwa makna itu nggak otomatis. Makna itu dikonstruksi lewat bahasa, gambar, konteks, dan interpretasi. Secara konteks, conceptual art tumbuh dari ide Marcel Duchamp bahwa seni bisa jadi aktivitas mental, bukan cuma fisik. Duchamp udah mulai buktiin nih bahwa membuat seni itu bisa jadi soal berpikir, bukan cuma soal membuat benda aja. Konsep ini kemudian berkembang di akhir 1960-an ketika seniman tertarik pada semiotika, bahasa, informasi, dan penolakan terhadap estetika yang murni visual. Kalau hubungin ke sejarah lebih tua, conceptual art punya koneksi dengan pemikiran pencerahan atau enlightenment. Keduanya menghargai ide, akal budi, bahasa, klasifikasi, dan penyelidikan mental. Presentasinya juga punya kejelasan rasional yang dekat dengan neoklasikal yang cenderung bersih dan tidak ada emosional. Bedanya kalau neoklasik itu butuh tuh heroik dan drama moral. Conceptual art nggak butuh itu. Karyanya sendiri menjadi pertanyaan filosofis, dan ini yang sering menjadi kesalahpahaman. Banyak orang bilang conceptual art itu malas atau gak butuh skill karena secara visual kelihatannya simple. Tapi sebenarnya kesederhanaan itu justru jebakannya loh. Karya ini memindahkan penonton dari melihat ke berpikir. Skillnya berpindah dari tangan ke otak, dari teknik melukis ke kemampuan mempertanyaan makna. Nah, di titik ini kita harus berhenti sebentar nih, karena conceptual art bukan cuma satu gerakan yang isinya kursi aja, teks dan definisi. Dia itu semacam pintu besar lah. Kenapa? Karena ketika seni udah mulai bisa dianggap sebagai ide, berarti pusat seni nggak harus lagi selalu benda fisik kan, seni bisa berpindah ke kepikiran.
Dan dari situ jalannya kebuka kemana-mana nih. Coba pikirin, kalau idenya bisa lebih penting daripada objek, maka tubuh juga bisa jadi mediumnya. Itu yang masuk ke performance art. Kalau tempatnya lebih penting daripada benda, itu yang masuk ke site specific art atau artwork. Kalau yang dibongkar adalah isu sosial pengalaman tubuh perempuan atau ideologi patriarki, itu bisa masuk ke feminist art. Bahkan nih hari ini ketika seni masuk ke video, elektronik, digital sampai AI, akar pertanyaannya masih mirip. Apakah seni harus selalu berupa benda? Atau seni bisa berupa sistem, tindakan, data, kode, pengalaman, dan gagasan. Jadi, conceptual art bukan cuma satu gerakan terisolasi. Dia adalah titik balik di mana seni berpindah dari objek fisik ke pikiran, dari benda ke diskursus, dari produk ke proses, dan semua gerakan yang akan kita bahas setelah ini, performance art, artwork, dan feminist art semuanya berdiri di atas fondasi yang dibuka oleh pertanyaan konseptual art. Oke? Sekarang kita lanjut ke gerakan berikutnya. Dan gerakan berikutnya bilang bukan cuma ide, tapi tubuh lo sendiri bisa jadi karya seni lo. Nah, tahun 1966 ada seorang seniman bernama Bruce Nauman berdiri telanjang dada nyemburin air dari mulutnya dan memfoto dirinya sendiri. Judulnya Self-Portrait as a Fountain. Dan itu bukan candaan. Itu salah satu karya paling penting dalam sejarah seni kontemporer. Pertanyaan performance art sederhana tapi mengubah segalanya. Bagaimana kalau tubuh, aksi, dan waktu itu sendiri yang jadi karya seni? Ya, gerakan ini tumbuh di dunia yang mempertanyakan disiplin, institusi, pemisah antara bentuk seni dan peran penonton yang pasif. Ada pengaruh besar dari John Cage, seorang komposer yang bilang keheninganku adalah musik, bahwa pengalaman sehari-hari punya nilai estetis, bahwa change alias kebetulan bisa jadi bahan seni. Ada juga happeningsnya Alan Cooper, Fluxus, dan kelompok Butai dari Jepang yang semuanya mendorong seni untuk melebur dengan kehidupan nyata. Dua karya utama kita pertama Bruce Nauman, Self-Portrait as a Fountain 1966 sampai 1967. Secara form, ini foto seorang laki-laki menyemburkan air dari mulutnya. Tubuh seniman sendiri menjadi air mancur. Di permukaan kelihatannya konyol ya. Tapi sebenarnya Nauman sedang mempertanyakan batas antara tubuh manusia dan objek seni. Karya kedua Joseph Beuys, How to Explain Pictures to a Dead Here. Beuys duduk di galeri, wajahnya dilumuri madu dan ditempel daun emas. Lalu dia berbicara pelan, menjelaskan seni kepada seekor kelinci mati di tangannya. Selama 3 jam loh, penonton cuma bisa nonton dari luar jendela. Secara konten, kedua karya ini mempertanyakan apa yang layak disebut seni, siapa yang menjadi karya, dan apakah makna harus dipahami secara intelektual atau dirasakan secara fisik dan emosional. Nah, secara konteks, performance art lahir dari runtuhnya batas antara teater, musik, tari, dan seni rupa. Ia merespon keterbatasan objek galeri ketika karya di dinding terasa terlalu jinak, terlalu biasa, dikomersikan. Seniman bilang, sekarang gue sendiri yang jadi karyanya, dan lo nggak bisa beli tuh gue. Nah, koneksi ke sejarah lebih tua apa nih? Performance art mewarisi teatrikal, baroku, dan intensitas emosional romantisme nih. Bedanya, alih-alih melukis tubuh dramatis, seniman menggunakan tubuh asli mereka sebagai panggung, medium, dan pesannya. Dan ini kesalahpahaman yang sering muncul. Banyak orang pikir performance art itu cuma asik, aneh buat shock value aja nih. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah pemindahan medium dari kanvas ke tubuh yang hidup, bernafas, dan bisa terluka. Tubuh, durasi, kehadiran, dan aksi menjadi material artistik yang bermakna. Tema utamanya adalah kehadiran. Tubuh seniman menjadi medium dan karya terjadi dalam waktu. Realitas yang diungkap tubuh manusia itu politis, emosional, rentan, simbolis, dan mampu membawakan makna secara langsung. Nah, lalu relevansinya hari ini apa nih? Aksi protes, live performance, budaya live streaming, dan politik identitas berbasis tubuh semuanya merupakan keturunan langsung dari tradisi ini. Lo bisa pakai indie performance art dalam variety video, instalasi live, eksperimen sosial, atau aksi simbolis. Tapi hati-hati, harus ada substansinya nih, bukan sekedar sok terlalu kosong doang. Nah, performance art adalah seni yang tidak hanya ditonton tapi dialami sebagai kehadiran. Oke,
Tiga gerakan, dua udah kita bahas, konseptual art sebagai titik balik yang pindah seni ke ide, performance art yang dipindahkan dari seni ke tubuh. Sekarang kita keluar dari galeri sepenuhnya menuju alam terbuka. Di tahun 1970, ada seorang seniman bernama Robert Smithson pergi ke tepi danau garang besar di Petah, bawa truk-truk penuh batu basalt hitam dan tanah dan membangun spiral raksasa yang menjorok ke dalam danau. Bukan untuk galeri, bukan untuk dijual, spiral itu ditinggal di sana diserahkan kepada alam, erosi, dan waktu. Nah, pertanyaan Edward, bagaimana kalau bumi itu sendiri yang menjadi kanvasnya nih? Gerakan ini tumbuh dari kesadaran lingkungan, kritik terhadap sistem galeri komersial, estetika pos minimal berskala besar, dan keinginan untuk memindahkan seni ke dalam lanskap nyata, ke cuaca, erosi cahaya, waktu, dan ruang publik. Karya pertama Robert Smithson, Spiral Getty 1970, secara form spiral sepanjang kurang lebih 460 meter dari batu basalt hitam, tanah, dan kristal garam, menjorok ke danau garam besar. Skalanya masif nih, cuma bisa dilihat sepenuhnya dari udara aja. Tapi secara konten, Spiral Getty bicara tentang entropi, yaitu tentang segala sesuatu yang perlahan rusak, tererosi, dan menghilang. Kadang air danau naik dan tenggelam dia sepenuhnya, kadang dia muncul lagi. Karya ini bukan cuma tentang keabadian, melainkan tentang proses alam, waktu, dan hubungan peradaban manusia dengan kekuatan biologi yang jauh lebih besar. Karya kedua, Bristol dan Jane Cloud, Running Fence 1972-76. Pagar kain putih setinggi kurang lebih 5,5 meter membentang hampir 40 km dari California sampai ke tepi Samudra Pasifik. Yang gila dari Running Fence ini bukan cuma bentuk fisiknya aja, tapi proses pembuatannya memakan waktu 4 tahun loh, meliputi negosiasi izin dengan 59 pemilik tanah, perdebatan publik, protes warga, sidang pengadilan, dan laporan dampak lingkungan. Setelah semua itu, pagarnya berdiri cuma 2 minggu, lalu dibongkar total. Semua materialnya dibagikan ke pemilik tanah. Nah, secara konten, Running Fence bicara tentang tanah, komunitas, batas, negosiasi, kepemilikan, dan pengalaman bersama. Karyanya bukan cuma pagar, karyanya adalah seluruh proses itu. Secara konteks, karya-karya ini menantang pasar seni karena nggak bisa dibeli, dipindahkan, atau diawetkan seperti lukisan. Nah, artwork punya koneksi sejarah yang kuat dengan romantisme. Keduanya berurusan dengan alam, skala, dan kekaguman dan kecilnya manusia di hadapan lanskap. Bedanya kalau pelukis romantis itu menggambar lanskap sublime, seniman artwork secara fisik menginterferensi lanskap itu sendiri. Dan ini kesalahpahaman yang perlu diluruskan. Banyak orang pikir artwork itu cuma bikin patung di alam terbuka, tapi sebenarnya artwork dan set specific art tempat bukan latar belakang. Tempat adalah bagian dari karya. Kalau karyanya dipindah ke lokasi lain, maka maknanya akan berubah. Relevansinya hari ini sangat tinggi nih. Krisis, iklim, perdebatan ruang publik, dan pembangunan kota. Semua itu bikin hubungan manusia dan tanah jadi mendesak. Tapi sekarang harus lebih bertanggung jawab karena nggak bisa sembarangan merusak lahan dan menyebutnya seni. Artwork adalah saat seni berhenti menggambar alam dan mulai berdialog langsung dengan alam. Oke? Kontak gerakan tidak udah kita bahas, konseptual art sebagai titik balik yang pindahkan seni ke ide, performance art yang pindahkan seni ke tubuh, artwork yang pindahkan seni ke alam dan tempat. Sekarang gerakan terakhir dan mungkin yang paling penting secara sosial, karena gerakan ini nggak cuma nanya apa itu seni, tapi juga siapa yang selama ini dihapus dari sejarah seni loh. Oke, coba sebutin deh 5 seniman terkenal dari sejarah seni. Gue yakin lo semua pada mikirnya itu laki-laki semua kan, kayak Da Vinci, Michelangelo, Picasso, Van Gogh, Monet. Ya, pertanyaannya itu karena nggak ada perempuan yang bikin seni atau karena perempuan gak diizinkan masuk ke dalam cerita nih? Feminist art lahir dari pertanyaan siapa yang diingat dalam sejarah seni. Gerakan ini terhubung langsung ke feminisme global kedua di akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an. Gerakan
hak sipil, kritik institusional, dan fakta bahwa perempuan secara sistematis dikeluarkan dari museum dan galeri. Bukan karena nggak berkarya, tapi karena sistem nggak menganggap karya mereka serius. Ada hierarki nih. Lukisan dan patung di atas, kerajinan, tekstil, keramik, dan karya domestik itu di bawah, dan kebetulan sekali yang dianggap rendah itu kebanyakan dibuat perempuan. Nah, tadi yang kita bahas itu Judith Chicago Dinner Party 1974 sampai 79. Nah, secara form instalasi besar berbentuk meja makan segitiga dengan 39 tempat duduk dan setiap tempat punya penyaring keramik unik, taplak bordir, dan peralatan pemakan. Nah, di lantai ada 959 nama perempuan lain terukir di atas ubin porselen. Karyanya menggabungkan keramik, bordir, dan tekstil, yaitu semua teknik yang selama ini dianggap cuma kerajinan. Secara konten, karya ini menghormati perempuan yang diabaikan atau dihapus dari sejarah. Dari dewi kuno sampai ilmuwan, penulis, dan aktivis perempuan, Chicago mengambil makan malam, sebuah aktivitas domestik, lalu mengubahnya jadi pernyataan monumental. Kerajinan dan material domestik bukan lagi hal rendah, mereka jadi medium untuk koreksi historis. Nah, secara konteks, feminist art muncul sebagai respon terhadap dominasi laki-laki dalam sejarah seni, eksklusi museum, dan devaluasi tradisi kerajinan perempuan. Gerakan ini menantang baik representasi maupun kekuasaan institusional. Nah, di samping Chicago ada Miriam Scapio yang menggabungkan bordir ke lukisan skala besar disebut Femage. Faith Ringgold menjahit narasi sejarah Afro-Amerika dalam Vogue. Betty Saar menggunakan found objek untuk membongkar stereotip rasial terhadap perempuan kulit hitam, dan Cindy Sherman lewat fotografi mempertanyakan bagaimana identitas perempuan dikonstruksikan oleh media dan male gaze. Nah, feminist art terhubung ke koneksi sejarah yang lebih tua ke Rokoko dan High Renaissance work, yaitu era yang sering menampilkan perempuan sebagai subjek cantik, muse, atau tubuh ideal untuk tatapan laki-laki. Feminis art membalikkan ini, perempuan bukan lagi objek untuk dilihat, tapi kreator sejarah, kritikus, dan suara politis. Nah, secara konteks juga terhubung ke Enlightenment dan realisme nih, karena sama-sama menuntut hak, visibilitas, dan koreksi historis. Dan ini kesalahpahaman yang paling penting harus diluruskan nih. Banyak orang pikir feminis art itu berarti seni yang menampilkan perempuan. Padahal gak gitu guys. Feminist art bukan soal perempuan muncul di karya seni, tapi soal bagaimana perempuan direpresentasikan, apakah diidealkan, dibungkam, dihapus, atau justru diberikan suara. Nah, sebuah karya tidak otomatis menjadi feminist art hanya karena ada perempuannya di dalamnya. Oke? Relevansinya sangat kuat nih, representasi gender, male gaze, revitalisasi kerajinan, dan diversitas museum. Semua perdebatan ini masih hidup. Feminist art bukan cuma bertanya mana perempuan dalam lukisan, tapi juga mana perempuan dalam sejarah. Nah, oke, sekarang kita tarik jadi satu nih. Apa ide utama yang menggerakkan semua gerakan ini? Yaitu penolakan terhadap seni sebagai hanya objek indah, permanen, dan bisa dikoleksi. Seni bisa jadi ide, aksi, tubuh, tempat, identitas, proses, diskursus, dan kritik. Realitas apa yang diungkap nih? Bahwa seni dibentuk oleh institusi, bahasa, tubuh, tanah, gender, memori, teknologi, dan kekuasaan. Apa yang dihitung sebagai seni itu gak pernah netral. Selalu ada yang menentukan dan selalu ada yang dikeluarkan. Relevansinya sekarang apa? Sedunia visual kita sekarang kan penuh dengan pemikiran konseptual, performance, ruang publik, politik, identitas, krisis lingkungan, AI, sistem digital, dan perdebatan representasi. Setiap kali lo lihat meme yang maknanya bergantung konteks, setiap aksi protesnya pakai tubuh sebagai pernyataan, setiap debat soal siapa yang boleh bercerita tentang siapa, itu semua berarti hidup lo di dunia yang dibentuk oleh gerakan-gerakan ini. Biar gampang diingat, konseptual art memindahkan seni ke ide, performance art memindahkan seni ke tubuh, artwork memindahkan seni ke alam. Feminist art memindahkan seni ke pertanyaan, siapa yang selama ini dihapus dari sejarah.
Nah, setelah kita bahas dari sejarahnya, sekarang kita tarik observasi langsung di Bandung nih. Karena gerakan-gerakan tadi bukan cuma hidup di buku sejarah seni barat aja, tetapi jejaknya masih bisa kita lihat di ruang-ruang seni kontemporer hari ini. Jadi, ini bukan cuma sejarah jauh di buku. Nah, kalau kalian di Bandung, ide-ide ini masih bisa kita lihat secara langsung loh, dan gue udah datang ke beberapa tempat untuk observasi secara langsung di sana. Jadi, sekarang kita bahas satu persatu berdasarkan apa yang gue temuin di lapangan. Di salah satu skenario, terutama dalam ruang seperti ruang sayap, kita bisa melihat bagaimana arsip bisa dibaca sebagai bagian dari seni kontemporer. Ruang seperti ini pernah atau sering dipakai untuk pameran arsip, misalnya pameran tentang kelompok-kelompok seni rupa Bandung dari tahun 1998 sampai sekarang. Nah, ini menarik kalau kita hubungkan dengan konseptual art karena ya kita lihat bukan cuma lukisan atau paten dalam pengertian tradisional, tapi dokumen, foto, teks, catatan, jejak, dan susunan informasi. Jadi nilai utamanya bukan hanya pada benda arsipnya aja, tapi pada ide dan narasi yang dibangun dari arsip tersebut. Secara form, bentuknya adalah pameran arsip yang dihadirkan di ruang pamer bukan objek seni konvensional aja, tapi dokumen, foto, teks, catatan, timeline, dan material sejarah yang disusun secara kuratorial. Nah, secara konten isinya adalah memori tentang perkembangan seni rupa Bandung, terutama bagaimana kelompok-kelompok seni muncul, bergerak, berjejaring, dan membentuk sejarahnya sendiri dari 1998 sampai sekarang. Arsip ini bukan cuma menyimpan masa lalu, tapi membantu kita membaca bagaimana ekosistem seni Bandung terbentuk. Nah, secara konteks, ini sangat dekat dengan seni kontemporer dan konseptual art. Karena dalam konseptual art, seni tidak harus selalu hadir sebagai benda indah yang selesai dibuat. Seni bisa hadir sebagai gagasan, informasi, sistem dokumentasi, dan cara menyusun makna. Ketika arsip dikurasi sebagai niat, arsip tidak lagi hanya menjadi dokumentasi pasif, arsip bisa menjadi medium berpikir. Jadi, arsip bukan cuma soal menyimpan. Ketika dikurasi bisa jadi cara untuk membangun memori, sejarah, dan gagasan seni. Nah, di Lawan Wangi ada contoh ketika seniman melakukan aksi langsung menggunakan tubuhnya sebagai bagian dari pertunjukan untuk membuat sebuah karya. Ini bisa dibaca sebagai performance art. Cara form yang kita lihat adalah aksi langsung atau pertunjukan tubuh seniman menggunakan tubuh, gerakan, gestur, durasi, dan mungkin material tertentu di hadapan penonton. Secara konten yang dikomunikasikan bukan hanya hasil akhirnya aja nih, tapi juga tindakan itu sendiri. Proses, tenaga, kehadiran, dan mungkin ketegangan atau kerentanan tubuh seniman. Dan secara konteks, ini jelas nyambung dengan tradisi performance art. Karena di sini, seni tidak lagi hanya benda yang selesai dipajang. Seni hadir sebagai peristiwa yang dialami, yang terjadi dalam waktu yang melibatkan tubuh secara langsung. Jadi aksi orang sore itu bukan sekedar di balik layar. Ketika tubuh, waktu, dan kehadiran menjadi pusat karya itu adalah performance art. Nah, untuk artwork atau site specific art, contoh yang paling kuat itu ada di Bandung adalah Buat Batu. Ini instalasi ruang terbuka kaya sonario yang menggunakan lebih dari 135 batu yang ditata secara konseptual dan menyatu dengan elemen alam. Nah, secara form yang kita lihat adalah susunan batu di ruang terbuka, tapi yang paling penting kita tidak melihat batu itu sebagai benda terpisah. Kita berjalan di dalam ruangnya. Kita merasakan tanah, udara, cahaya, langit, dan arah gerak tubuh kita sendiri. Secara konten, karya ini bisa dibaca sebagai refleksi tentang alam, waktu, memori, spiritualitas, dan posisi manusia di hadapan bumi. Batu bukan cuma material, tapi menjadi bahasa simbolis. Dan secara konteks, Buat Batu sangat dekat dengan site specific art karena karyanya tidak bisa dipisahkan dari tempatnya. Nah, kalau batu-batu itu dipindahkan ke ruang galeri putih, pengalamannya akan berubah total ya sih. Jadi tempat bukan background, tempat adalah bagian dari karyanya. Mirip seperti spiral jati yang
tidak bisa dilepaskan dari Great Salt Lake. Nah, Laut Batu juga gitu, gak bisa dipisahkan begitu aja tanpa kehilangan makna. Tempatnya adalah karyanya. Di New Art, ada karya yang dikenal sebagai nightmare atau mimpi buruk. Dan bagian ini perlu dibahas secara lebih serius karena karya ini tidak hanya berbicara tentang rasa takut secara umum, tapi juga berkaitan dengan luka sejarah Indonesia. Menurut isi Bali, karya Nightmare menggambarkan seorang perempuan keturunan Tionghoa yang disiksa dan dibunuh dalam kerusuhan Mei tahun 1998. Sumber lain juga menjelaskan bahwa Nightmare berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan Tionghoa saat krisis dan kerusuhan 1998 di Indonesia. Jadi kalau kita baca lewat feminist art, karya ini tidak menjadi feminis hanya karena menampilkan perempuan. Yang penting adalah bagaimana tubuh perempuan itu direpresentasikan dan konteks kekerasan apa yang dibawa oleh karya tersebut. Nah, secara form kita bisa memperhatikan tubuh, gestur, ekspresi, material, skala, dan atmosfer yang muncul dari karya ini. Tubuh perempuan di sini tidak hadir sebagai tubuh yang cantik, ideal, atau dekoratif. Tubuh itu hadir dengan rasa takut, tekanan, luka, dan ketegangan. Ada kesan bahwa tubuh tersebut membawa trauma. Nah, secara konten, karya ini membawa ingatan tentang kekerasan rasial, kekerasan seksual, dan penderitaan perempuan Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998. Jadi, tubuh perempuan dalam karya ini bukan sekedar objek visual, tapi menjadi tempat di mana sejarah kekerasan, memori, traumatis, dan ketidakadilan sosial dibaca kembali. Secara konteks, karya ini sangat relevan dengan feminist art karena menunjukkan bagaimana tubuh perempuan bisa menjadi sasaran dan kekerasan dalam situasi politik, sosial, rasial, dan patriarkal. Nah, dalam sejarah seni lama, perempuan sering digambarkan sebagai objek yang indah untuk dilukat. Tapi di sini, perempuan hadir sebagai subjek yang mengalami luka sejarah. Jadi pembacaannya bukan ini perempuan berarti feminis, tapi bagaimana karya ini membuka realitas pengalaman perempuan, terutama pengalaman kekerasan yang selama ini sering disembunyikan, dilupakan, atau tidak cukup dibicarakan. Nah, jadi dari salah satu skenario, Lawang Wangi, Laut Batu, sampai No Art, kita bisa lihat bahwa seni kontemporer bukan cuma teori jauh dari barat. Ia hadir di Bandung dalam bentuk arsip, aksi tubuh, ruang terbuka, batu, patung, dan isu-isu yang masih kita alami sekarang nih. Nah, jadi setelah 30 menit ini, apa yang bisa kita bawa pulang nih? Nah, seni kontemporer itu sulit bukan karena dia nggak punya makna. Dia sulit karena dia menolak memberikan makna secara instan. Dia meminta lo kerja, dia nanya apa itu seni, siapa yang punya makna, apa yang dianggap sejarah, siapa yang ditinggalkan, dan di mana sebenarnya seni itu hidup hari ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nggak nyaman, tapi justru karena nggak nyaman, mereka penting nih. Dan satu pesan terakhir, kalau lo ke museum dan lihat kursi sendirian di ruang tengah, apalagi itu ruang kosong ya, jangan duduk. Bisa jadi itu kursi biasa, tapi bisa jadi itu krisis makna senilai miliaran rupiah. Gue Ariel, terima kasih udah nonton, sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah!